bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan mewawancarai salah satu supervisor daripada suatu swalayan, yang dimana swalayan tersebut sudah cukup populer di dunia di dunia nasional, yaitu TikTok. Nah, ini kita tadi dalam perjalanan ini kita sudah sampai di depan pintu parkir daripada toko TikTok. Nah, toko TikTok kali ini saya di cabang Pondok Bambu, Jakarta Timur. Oke, ini saya bersama teman saya, ditemani teman saya yaitu Muhammad Fahmi. Dia juga salah satu mahasiswa dari salah satu universitas di Bekasi juga, yaitu Universitas As-Safiyah. Oke, ini kita menuju ke tempat loket. Kita ambil loket, itu harga karcisnya 1.000, tertera di kertasnya. Oke, ini daripada bentuk bangunan ataupun gedung daripada TikTok cabang Pondok Bambu. Ini salah satu operator untuk suara di swalayannya. Ini beberapa kasir. Nah, ini cukup ramai pada saat saya wawancara kemarin itu. Oke, ini beberapa kakak-kakak SPG dari beberapa brand yang ada di TikTok. Ini ada salah satu produk kecantikan yang menawarkan atau menawarkan daripada produknya. Oke, ini juga ada konsumen yang bertanya kepada SPG produk tersebut. Ini kondisi daripada di dalam gedungnya, yaitu di dalam tokonya, beberapa makanan, minuman, dan brand-brand lainnya. Nah, di sini juga TikTok juga cukup lengkap seperti swalayan-swalayan lainnya. Dan informasi terkininya, yaitu TikTok dimiliki oleh orang Indonesia asli, yaitu orang Padang. Oke, ini halaman parkirnya di belakang gedung. Oke, ini saya menuju yang namanya ke tempat supervisor, yaitu Bapak Muhajir yang saya ingin wawancarai nanti. Oke, ini saya nunggu sebentar di depan ruangannya. Nah, itu ada ruangan store manager. Oke, ini ruangan daripada store manager di dalamnya. Ini adalah ruangan pribadi daripada Bapak Muhajir selaku supervisor yang saya akan wawancarai nanti. Oke, inilah dia hasil wawancaranya. Mempunyai rasa memiliki dalam suatu perusahaan. Kalau kita nggak punya rasa memiliki satu sama lain, termasuk tempat kita bekerja ini, kita harus miliki. Karena ini ladang kita, rezeki kita, kan? Kalau kita nggak punya rasa memiliki, otomatis kita tidak akan peduli. Nah, artinya ketika bawahan Rama, peraturan itu ada, disiplin. Misalnya harus ada. Kita terangkan disiplin itu gimana, karena kedisiplinan itu sumber dari kesuksesan suatu perusahaan. Kalau kita nggak disiplin, bagaimana bisa sukses? Amburadul. Amburadul.
yang pertama. Ya, chemistry-nya saling menghormati. Atasan menghargai bawahan, sedangkan yang bawahan menghormati atasan. Itu udah hukumnya. Karena kalau sudah nggak ada rasa menghargai, tidak udah ngerasa menyayangi, nggak rasa menghormati, artinya tidak ada chemistry dalam suatu perusahaan. Nah, ini mungkin modal penting dalam suatu perusahaan, membangun chemistry antara atasan. Nah, karena memang TikTok ini kan perusahaan keluarga sebenarnya, perusahaan keluarga yang aslinya punya orang pribumi, yaitu orang Padang kan. Artinya dibangun itu atas kekeluargaan, semua atas kekeluargaan. Karena kalau udah kekeluargaan, otomatis kita tingkatkan dengan sistem yang ada, itu akan terbangun dengan bagus, itu akan terbentuk chemistry yang bagus. Karena kalau kita nggak bangun chemistry yang bagus, nggak saling hormati, nggak saling hargain, ya kan, itu akan kinerja itu berjalan nggak bagus, ya kan? Nggak saling memiliki. Kalau udah chemistry udah bagus, maka akan saling memiliki yang ada. Ini perusahaan gua loh, ini tempat gua nyari duit, nyari nafkah. Kalau mau kagak mau, chemistry akan berjalan. Terus Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya di TikTok ini? satu, kita ini ada yang pertama itu pasti ilmu dong, pengetahuan. Nah, setiap bulan kita adakan pengajian bulanan. Itu yang pertama. Karena sumber daya manusia itu yang pertama kita lihat itu terus dari intinya dulu, yaitu hati seseorang, keimanan seorang, agama seseorang. Karena ketika agamanya kuat, maka Insya Allah aktivitasnya ke depannya akan kuat. Dengan cara apa? Nah, TikTok ini satu, dia mengadakan pengajian sebulan sekali. Yang pengajian sebulan itu diwajibkan, khusus karyawan maupun SPG. Karyawan, SPG, cleaning service, seluruh yang ada berhubungan dengan TikTok itu wajib mengadakan menghadiri pengajian bulanan. Ya, setiap bulan sekali, pagi hari di dalam toko. Terus mungkin gurunya per bulan tuh ganti-ganti. Itu pengajian bulanan. Yang kedua, kita ada pengajian mingguan. Ada juga berarti. Pengajian mingguan itu fikih. Nah, fikih tentang sholat, fikih tentang ibadat, fikih tentang kerjasama, semua itu ada. Hukum penjualan itu kita bahas setiap seminggu sekali. Nah, dengan awal yang baik ini, kita mengisi dengan pengajian, isi sebulan sekali, seminggu sekali. Nah, ini akan terpantau. Setidaknya mereka mempunyai pengetahuan agama yang kuat. Nah, kalau sudah ada agama yang kuat, maka akan timbul produktivitas, tanggung jawab, ya kan? Kalau sudah bertanggung jawab, artinya dia akan mempunyai produktivitas yang tinggi, etos kerja yang tinggi. Kenapa? Karena di etos yang kerja yang tinggi, dia akan memiliki rasa memiliki perusahaan. Karena kalau sudah masing-masing orang pribadi merasa memiliki perusahaan, saya kerja di sini, saya nyari duit di sini, saya mendapat ngapah buat keluarga saya di sini. Artinya apa? Artinya akan timbul dalam hati rasa tanggung jawab, memiliki. Sehingga dengan tanggung jawab yang tinggi, rasa memiliki yang tinggi akan terjalin, akan meningkat produktivitas kinerja yang tinggi. Ya, karena semua itu, ya itu ada faktor-faktor yang harus diseimbangkan di antara semuanya itu. Yaitu, kalau kita nggak ada pengajian, nggak bisa. Artinya cuma kita ngomong-ngomong nggak bisa. Makanya kita TikTok ini khusus yang ibaratnya apa sih istilahnya, tanggung jawabnya ada, kewajiban perusahaannya ada, karyawan pun seperti itu, hak dan kewajiban diberikan. Kewajiban karyawan apa nih? Memberikan kinerja yang bagus. Hak karyawan, haknya gaji dan lain-lain maksimal, nggak ada pemotongan, dia lembur juga tetap ada, gitu kan, sesuai UMR, mungkin bahkan lebih dari sebenarnya kalau TikTok itu, karena kita seperlimakan itu ada gaji berkala naik 10%, setiap 5 tahun sekali akan naik berkala sekitar 5%, nanti 10 tahun naik lagi 5%. Nah, itu berarti kelipatan 5. Nah, kelipatan 5 setiap 5 tahun. Artinya perusahaan itu memberikan yang terbaik. Ketika perusahaan memberikan yang terbaik,
Maka karyawan pun karyawan pun akan memberikan hak-hak yang menjadi kewajibannya mereka terhadap hak perusahaan yang menjadi kewajiban pekerja, sehingga akan memberikan pekerja dan produktivitas yang tinggi. Nah, kalau udah ini terjalin semua, ilmu ada, bahasanya itu di jasmaninya ada, jasmaninya haknya bukan, rohaninya juga didapatkan, maka ini sesuatu yang sangat sempurna menurut saya. Karena kalau udah seperti itu semua, ya larinya ke masing-masing pribadi lagi, memberikan pendidikan tinggi apa enggak, larinya ke habit masing-masing karyawan. Tapi perusahaan sudah memberikan yang terbaik, artinya pengajian, kasih ilmu, kasih bekal jasmani dan rohaninya pun diberikan. Artinya lengkap dua sisi ini. Ya itu yang saya bilang kesempurnaan. Akhirnya itu yang kita harapkan, produktivitas tinggi. Dengan produktivitas tinggi, maka perusahaan pun akan maju. Perusahaan akan maju, maka yang didapatkan dari perusahaan adalah kesejahteraan daripada karyawan itu sendiri. Ini saja sih. Oke, terima kasih. Oke, telah selesai. Kita tadi mewawancarai daripada Supervisor Tip Top cabang Pondok Bambu, yaitu Bapak Muhajir. Ini kita perjalanan keluar daripada gedung, daripada staff. Oke, ini kita kembali ke parkiran untuk ngambil motor. Oke, teman saya di sana lagi ngambil motor di parkirannya. Oke, ini perjalanan pulang. Oke, terima kasih, cukup sekian daripada wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.